Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai konselor ingin mempresentasikan atau mempraktekkan contoh dari konseli melalui online atau melalui handphone ya, yang kita ambil di sini melalui live Instagram. Oke. Oke, kita memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, konselor. Dan perkenalkan, nama saya Rohmatul Maula sebagai konseli. Oke, di sini Mbak Ola akan menanyakan atau ingin curhat masalah yang ada pada dirinya Mbak Ola sendiri ini, masalah-masalahnya. Silakan untuk Mbak Ola. Ya, jadi begini Bu, problem saya memiliki sebuah problem. Jadi saya tuh sering merasa insecure Bu. Jadi sering merasa tidak nyaman ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya itu jelek, saya itu bodoh, saya itu kurang pintar. Itu saya langsung down banget, down sekali gitu. Dan saya tuh merasa bahwa saya ini benar-benar bodoh, saya benar-benar tidak pintar. Jadi, dan terkadang saya seperti tidak memiliki teman, merasa tidak memiliki teman. Kalau boleh tahu Mbak Ola, kejadian itu sejak kapan Mbak Ola rasakan? Sejak lama, sejak usia saya 19 tahun. Sekarang usia saya sudah 20 tahun. Terus untuk gangguan itu sekarang masih ada nggak yang seperti itu, orang-orang yang membuat jengkel Mbak Ola, membuat Mbak Ola kesel? Di dunia nyata Mbak Ola kan itu kan waktu Mbak Ola berumur 19 tahun ya. Nah, sekarang Mbak Ola berusia 20 tahun, betul? Betul ya? Masih ada nggak orang-orang di sekitar Mbak Ola yang seperti itu gitu? Masih ada, bahkan ya masih banyak yang seperti itu, dan saya merasa bahwa saya ini seperti tidak berharga, tidak apa ya, tidak bisa menjadi diri saya sendiri ketika mereka mengatakan seperti itu. Oke, yang perlu Mbak Ola tanggap, yang perlu Mbak Ola pikirkan, di sini adalah pikiran semua orang mengenai Mbak Ola itu berbeda-beda. Oke, sudah tanggap? Pikiran semua orang terhadap Mbak Ola itu beda-beda. Mbak Ola itu bisa dikatakan sebagai orang baik, bisa dikatakan sebagai orang jahat, bisa dikatakan sebagai orang yang centil. Karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki persepsi yang berbeda dalam menilai suatu manusia atau orang gitu. Jadi sebagai diri kita yang mengalami hal itu, kita harus menerima bahwa mereka memang begitu, memang nggak suka dengan kita. Nah, peran kita apa ini supaya kitanya menerima gitu, legowo dalam arti kita itu mengerti bahwa tidak semua orang itu bisa kita ladenin, bisa kita, oh ya kita harus bisa menjadi apa yang dia mau. Misalnya Mbak Ola di keluarga Mbak Ola atau di perkumpulan Mbak Ola, kan ada teman yang pemalu, ada teman yang cerewet. Nah, itu kan banyak. Dan menurut pendapat orang pun beda-beda. Nah, jadilah diri Mbak Ola sendiri. Jadilah diri Mbak Ola yang Mbak Ola rasa nyaman, senang. Nah, kalau Mbak Ola sudah menjadi diri sendiri, ya, otomatis Mbak Ola nggak akan pedulin omongan mereka-mereka. Nggak akan peduli omongan orang yang menjelekkan Mbak Ola, nggak peduli sama orang-orang yang menganggap bahwa Mbak Ola itu nggak baik. Gimana sebagai diri kita untuk mencintai diri kita sendiri?
Kita memaafkan, oh ya kita ini begini. Kita menerima kenyataan. Kita nggak bisa salahkan orang lain untuk menyalahkan kenapa sih mereka begini sama kita, kenapa sih mereka jahat sama kita. Oke, kalau mereka jahat, yang penting kita memperbaiki diri kita. Apa nih yang kurang dalam diri kita yang harus kita perbaikin? Atau misalnya cara bicara kita, attitude kita, ataupun agama kita, bisa kita perbaikin. Tapi kalau untuk persepsi orang dalam menilai Mbak Ola itu nggak bisa, karena setiap orang punya pandangan masing-masing mengenai diri kita. Ada yang bilang diri kita jahat, ada yang bilang diri kita baik, karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki persepsi yang berbeda-beda gitu. Terus untuk di kesehatan Mbak Ola, apa yang Mbak Ola rasakan? Terganggu nggak dengan situasi seperti ini? Terganggu sekali, Bu. Jadi seperti saya tuh merasa bahwa kadang tuh sempat apa ya, sempat merasa sakit gitu, pusing, terus tidak enak badan karena kepikiran oleh omongan-omongan yang seperti itu. Oke, nah di sini sebenarnya saya punya banyak cara untuk Mbak Ola lebih rileks dalam menjalani kehidupan, lebih tabah, lebih ikhlas. Itu yang poin yang pertama adalah ikhlas menjalani hidup. Kalau misalnya Mbak Ola itu sudah ikhlas, eh, bahkan Mbak Ola sudah mengerti kalau orang-orang lain begitu, jalannya Mbak Ola untuk menuju sukses, untuk nggak mikirin kalau Mbak Ola itu insecure atau kurang ini kurang itu. Nah, pertama Mbak Ola ikhlas dulu, ikhlas menerima kenyataan bahwa tidak semua orang memandang dan menilai Mbak Ola itu baik. Pasti ada pandangan yang positif dan negatif untuk Mbak Ola sendiri. Jadi Mbak Ola harus lebih ikhlas dengan adanya pendapat orang yang mencemooh, menjelek-jelekan Mbak Ola, harus ikhlas, harus legowo di situ. Nah, gimana sih caranya ikhlas untuk menerima itu semua? Mbak Ola harus memaafkan diri Mbak Ola sendiri. Harus menyayangi dan mencintai diri sendiri. Ya, mencintai. Oh ya, ini loh saya hebat. Kita punya kelebihan. Mungkin di luar sana ada yang nggak bisa seperti kita, ada yang nggak bisa melihat, ada yang nggak bisa bicara, ada yang lebih gendut daripada kita, lebih kurus. Kita harusnya bangga dong dengan diri kita sendiri. Kita mencintai diri kita sendiri. Gitu. Yang penting kita selalu berbuat baik sama orang itu. Kita jangan pernah menjudge atau menjelek-jelekan orang. Karena diri kita pun belum baik gitu. Nah, pertama, tabahkan hati Mbak Ola dan selalu ikhlas. Nah, kalau Mbak Ola udah ikhlas, insya Allah Mbak Ola udah biasa ngedengerin mereka yang suka ngoceh-ngoceh, suka ngehina Mbak Ola, yang katanya cerewet, yang katanya ini itu. Nah, kalau Mbak Ola ikhlas itu mujarab banget lah di diri kita itu. Jadi kita udah nggak peduli, ya udah deh, inilah saya, inilah diri saya harus mencintai diri saya. Jadi begitu. Prosesnya memang bertahap, Mbak. Memang awalnya menyakitkan. Sakit rasanya digituin. Udah kita jalanin aja. Tapi lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, terus kita tahu, lama-lama akan hilang dengan sendirinya, Mbak. Hilang dengan sendirinya. Terus kemudian kita lebih jadi kuat. Ini apa namanya, cobaan ini yang Mbak kasih nggak seberapa sama mereka di luar sana yang lebih dari Mbak gitu, mendapat hinaan, cemoohan. Ada di luar sana orang-orang yang lebih dihina, lebih diinjak-injak sama orang harga dirinya gitu. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Jadi begitu ya Mbak Ola ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Ya, itu Bu, saya mau minta mungkin untuk ke depan saya minta bantuan Ibu kembali, mungkin untuk pertemuan selanjutnya untuk membuat saya agar lebih bisa menerima diri saya sendiri dan bisa menerima
caci maki mereka. Boleh nanti bisa kontak saya lewat WA atau sosial media. Jadi begitu ya Mbak Ola ya, harus semangat pokoknya Mbak Ola harus semangat. Jangan peduliin kata omongan mereka, yang penting Mbak Ola berusaha untuk mencintai diri sendiri ya. Oke, segitu aja ya Mbak Ola dari saya. Ya. Nah, terima kasih banyak Bu sudah mau Iya, mendengarkan cerita sama-sama. saya. Terima kasih untuk tahap-tahap dan bantuannya. Semoga saya terbantu dan semoga saya tidak mengalami minder atau insecure lagi. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya untuk hidupnya Mbak Ola, lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ya, oke, teman-teman, cukup sekian. Itu adalah presentasi dan praktek kami untuk konseling virtual menggunakan Instagram. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.